Oke, baik, kita mulai kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat ya. Ini jadi sampai ada yang lesehan begini. Aman di sini yang lesehan? Ini karena ngejar colokan ya atau apa? Atau karena biar kelihatan aja? Semangat kuliah. Luar biasa. Oke. Baik, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita. Tadi kita udah sempat diskusi sejenak bahwa di perkuliahan yang lalu kita udah ngebahas tentang metode penentuan akar persamaan menggunakan metode open bracket dan juga close bracket ya kan? Dengan metode bisection untuk close bracket sama false position. Sedangkan untuk open bracketnya kemarin kita bahas pakai metode apa namanya? Metode secant sama Newton-Raphson ya. Oke, good. Nah, kali ini kita akan masuk ke metode yang sesi berikutnya, yaitu sekarang kita akan lebih fokus pada membahas tentang sistem persamaan linear dan kita akan mencoba untuk mencari solusi dari solusi dari sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss ya. Dan kemudian untuk persamaan linear sendiri tadi kita ada sempat diskusi sekilas bahwa persamaan linear adalah persamaan yang memiliki derajat 1 ya. Karena kalau derajat 2 disebutnya persamaan kuadrat, derajat 3 atau persamaan kubik ya kan. Kalau ada derajat ke n itu namanya persamaan polinomial orde ke n. Jadi dalam hal ini persamaan linear itu adalah persamaan dengan derajat 1 ya kan. Nah, tapi berikutnya ada lagi yang namanya sistem persamaan linear, teman-teman. Nah, kira-kira bedanya apa sih antara persamaan linear dengan sistem persamaan linear? Ada yang ingat? Sistem persamaan linear itu artinya apa? Sistem itu artinya apa sih? Sistem. Cara bekerja, oke. Ada lagi? Apa? Aturan, oke. Ada lagi? Udah? Nggak ada? Oke, jadi tadi cara bekerja atau aturan, oke. Mungkin somehow itu bisa merefleksikan sistem. Tapi mungkin secara umum kita juga bisa define sistem itu sebagai susunan gitu, teman-teman. Jadi, sistem persamaan linear adalah sistem yang tersusun oleh persamaan linear. Jadi kita akan ngomongin beberapa persamaan linear yang menyusun suatu sistem, teman-teman. Dan biasanya ketika kita ngomongin sistem persamaan linear, dia biasanya melibatkan beberapa variabel. Jadi nggak cuma satu variabel aja kayak yang di sini nih. Ini kan teman-teman lihat ya, kalau di persamaan linear yang kita punya di sini, variabelnya cuma satu nih, X doang. Sedangkan A sama B itu disebut sebagai koefisien dan konstan ya, kalau dia nggak punya variabel X ya kan. Nah, sedangkan dalam sistem persamaan linear ini, kita akan memiliki sistem persamaan yang tersusun dari beberapa variabel ya. Maka nanti ada istilahnya ada sistem persamaan linear 2 variabel, ada sistem persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear banyak variabel dan seterusnya. Dan ini tentu udah pernah teman-teman bahas juga bahkan dari zaman matematika SMA sih ya. Jadi kalau di matematika SMA itu ada istilah SPLDV, SPLTV. Pernah dengar ya istilah kayak gini? Nah, ini teman-temannya lagi kita bahas. Ya, sistem persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, atau sebenarnya bisa aja lebih banyak lagi variabelnya. Nah, cuma mungkin kali ini kita akan berfokus pada sistem persamaan linear 3 variabel dulu. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin sistem persamaan linear 3 variabel, berarti ada berapa variabel di dalam sistem persamaan linear tersebut? 3 ya. Nah, biasanya paling gampang kita bisa define pakai X, Y, Z ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin sistem persamaan linear 3 variabel, maka kita akan memiliki suatu sistem yang terdiri dari persamaan linear yang punya 3 variabel ya. Katakanlah persamaan satunya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D ya. Biasanya sih mungkin kalau dilengkapin plus D sama dengan 0. Karena maksudnya yang namanya sistem persamaan linear bisa aja dia punya konstanta juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen D-nya nulisnya di sebelah kanan, kita bisa tulis kayak gini ya. AX plus BY plus CZ sama dengan D. Oke, gitu ya. Nah, sekarang dalam sistem persamaan linear ini kan baru satu persamaan ya. Tentunya dengan satu persamaan ini saja, tentu kita belum bisa nih mencari berapa nilai X, Y, Z-nya. Karena untuk menyelesaikan berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z, untuk menyelesaikan 3 variabel yang tidak diketahui, kita butuh 3 persamaan biasanya ya. Jadi jumlah persamaan yang dibutuhkan itu dia akan idealnya sesuai dengan jumlah variabel yang tidak diketahui ya.
Dalam hal ini variabel yang tidak diketahui itu adalah X, Y, Z ya, karena lagi-lagi A, B, C, D-nya ini adalah konstan. Oke. Jadi teman-teman bisa bayangin di sini kita bakal punya 3 persamaan ya. Jadi nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi ada 3. Dan tentu nilainya masing-masing akan beda nih koefisiennya ya. Jadi mungkin kalau kita nyatakan secara umum, misalkan ini adalah A1B, A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, maka yang ini kita bisa kasih indeks 2 dan yang ini kita bisa kita kasih indeks 3 misalnya. Ya. Nah inilah salah satu contoh dari sistem persamaan linear 3 variabel yang kita bakal coba untuk cari solusinya berapa. Oke? Nah ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa sistem persamaan ini nanti bakal bisa kita susun jadi bentuk matriks. Tapi untuk bentuk matriksnya nanti aja, kita akan selesaikan itu belakangan ya. Nah, namun sekarang misalkan kita punya sistem persamaan seperti ini nih, teman-teman. Kita punya sistem persamaan linear bentuknya seperti ini. SPLTV yang bentuknya kayak gini. Ini tentu teman-teman bisa lihat ya, yang tadi kita tuliskan sebagai A1B1C1D1, A2B2C2D2 itu tergambarkan dalam bentuk koefisien di sini. Oke? Nah, sekarang ada yang masih ingat gimana cara nyari solusi dari persamaan kayak gini? Eliminasi. Oke. Oke, sekarang kita coba nostalgia sedikit ya dengan materi SMA. Nah, tadi ada yang bilang eliminasi. Ya udah, mau pilih ya, eliminasi atau substitusi? Eliminasi. Apa yang mau dieliminasi lebih dulu? Y-nya, oke. Gimana cara mengeliminasi Y? Oke, nah mungkin kita bisa definisikan dulu ya, ini sebagai persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, sepertinya tadi teman-teman barusan bilang, sebetulnya kita bisa mengoperasikan antar persamaan ya, untuk mengeliminasi atau mensubstitusi variabel tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan variabel yang ingin dicari, ya kan? Jadi, ya, oke, kita akan mulai dengan prosesnya. Tadi apa? Kita mau eliminasi dengan cara apa? Mau mengurangkan persamaan 1 dikurang 2, begitu? Oke, baik, persamaan... Hah, kenapa? Maunya apa? 1 dikurang 2, oke. Jadi, di sini kan kalau kita tulis ulang, 2X tambah Y minus Z sama dengan 8. Mungkin kita juga bisa tuliskan di bawahnya ya, minus 3X minus Y tambah 2Z sama dengan minus 11. Lalu kita apain? Kurangin? Tambah? Tambah apa kurang jadinya? Tadi katanya kurang. Oh, nggak konsisten nih. Oke ya. Oke. Revisi ya, revisi. Jadi mau ditambah ya. Jadi kalau misalkan kita tambah, apa yang akan kita dapat? Iya, ini 2X ditambah min 3X jadinya min X ya kan. Terus habis itu hilang. Terus ini jadi plus Z sama dengan minus 3, oke. Dah, habis itu ngapain lagi? Simpan ya. Kita jadikan dia sebagai persamaan keempat, let's say. Persamaan keempat. Oke. Terus ngapain lagi sekarang? Eliminasi lagi. Siapa yang mau dieliminasi? Kita proses 1 sama 3. 1 sama 3 mau diapain? Dikurang, tambah, kurang. Maunya apa? Tambah? Mau ditambah? Oke. Bentar, saya tulis. Ini persamaan satunya ya kan? Terus habis itu persamaan 3-nya itu adalah minus 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan minus 3. Mau ditambah apa mau dikurang jadinya? Dikali, jangan dikali. Aduh. Tambah. Kalau tambah jadinya apa? X-nya hilang. Apakah kita mau ngilangin X? Kayaknya enggak deh. Not the best choice deh untuk ngilangin X. Karena gini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kan kita tuh bisa mereduksi. Sebenarnya yang kita lakukan dengan eliminasi adalah kita mereduksi dari 3 variabel jadi 2 variabel. Jadi yang barusan teman-teman lakukan di langkah yang pertama adalah kita mereduksi sehingga kita dapat 2 variabel X dan Z. Z ini yang warna hijau ya, Z ya, yang persamaan keempat ya kan. Nah, sekarang kan kita mau mencari solusi kan, berarti kita harus cari satu persamaan lagi yang variabelnya X sama Z juga. Jadi artinya yang kita harus lakukan di sini adalah kita eliminasi si Z-nya, ya kan? Z-nya, Y-nya. Dengan cara
dikurangin, ya kan? Nah, sehingga sekarang kalau kita kurangin, kita bakal dapat berapa? 4x. 4x, oke. Terus? Y-nya hilang. Y-nya hilang. Z. Min 3z sama dengan 11, gitu. Oke, good. Nah, ini jadi persamaan ke 5, oke. 4 tambah 5. Nah, sekarang diapain lagi nih? Mau diapain? 4 sama 5 ditambahin, dikurangin. 4 tambah 5. Lah, ya gimana? Kita diskusi ke jangan terserah saya, gitu. Yaudah ditambah, boleh. Ditambah, oke. Jadi kita copy aja, ini adalah persamaan keempat, lalu ini adalah persamaan ke-5. Apa yang akan kita dapat kalau kita tambah? Apakah bisa mendapatkan solusi? Nah, jadi orang bisa lihat ya, kita bisa memodifikasi persamaan dengan mengalihkan juga, ya. Mana yang mau dikaliin? Atas, Pak. Yang atas dengan berapa? Kali 3. Atasnya kali 3 ya. Berarti artinya ini persamaan 4 dikali dengan 3 nih ya. Jadi 3 dikali persamaan 4. Mungkin kita tulis gini ya. Mungkin ini, yaudah gitu aja deh. Nah, ini 3 dikali persamaan 4 ditambah dengan 5. Jadinya berapa nih kalau dikali 3? Jadinya min 3x ya. Terus plus 3z sama dengan minus 9, ya kan? Nah, terus habis itu dengan demikian kita bisa apa ini? Tambah, kurang? Tambah. Jadinya apa? X sama dengan 2. And that's it. Itu adalah salah satu solusi ya yang kita dapatkan dengan menggunakan metode eliminasi, ya kan? Masukin ke 4, Pak. Nah, sekarang kita lakukan yang namanya substitusi ya, substitusi balik. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Bantal ada bantal. Pakai kasur Palembang tuh enak. Ya, jadi berikutnya ada kita substitusikan ya. Substitusi kemana nih? Persamaan 4 apa gampang? Boleh, kita masukin ke persamaan 4 ya. Jadinya apa nih kalau kita masukin ke persamaan 4? Minus 2 tambah Z sama dengan minus 3. Berarti Z sama dengan min 3 tambah 2 ya, jadinya min 1. Oke, good. Nah, terus once kita udah punya X sama Z, kita bisa cari si Y-nya. Gimana caranya? Masukin ke yang mana? Persamaan 1 yang mana? Yang ini ya? Berarti 2X tambah Y minus Z ya? Berarti 2 kali 2 tambah Y dikurang negatif 1 sama dengan 8. Jadi berapa nih? 4 tambah Y tambah 1 sama dengan 8. Berarti Y sama dengan 3. Udah deh, selesai gitu aja. Hore. Udah pernah ya belajar kayak gini ya? Dari zaman SD, enggak SD, SMP. Nostalgia. Ya, jadi simpel aja, kayak gitu aja SPLTV. Nah, tapi kira-kira ini bisa disederhanakan lagi nggak ya metodenya? Ya, tentu nanti kita akan, karena namanya juga materi komputasi ya, jadi kita akan coba mengkomputasi kalkulasi ini, sehingga kita bisa melakukan ini dalam sekejap mata. Tadi berapa menit tuh nyelesain ini? Lumayan lama ya. 7 menit? Enggak, 7 menit 35 detik. 70, 45. Iya, ya, 70. Apa 74? 70 lama banget. Ya gitu ya. Jadi artinya nanti dengan menggunakan algoritma yang sesuai dengan cara kerjanya si metode eliminasi ini, kita bisa melakukan metode eliminasi dengan yang nggak nyampe sedetik ya, karena tinggal enter doang nantinya, tinggal run doang ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana nih cara supaya kita bisa mengautomasi ya kan? Nah, di sini ada yang namanya metode eliminasi Gauss namanya nih teman-teman, metode eliminasi Gauss ya. Nah, jadi si metode eliminasi Gauss ini cara kerjanya adalah kita akan mencoba untuk menyusun persamaan ini pertama menjadi bentuk matriks dulu, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman masih ingat gak bentuk matriks itu apa namanya persamaan ini itu kita bisa nih tulisin dalam bentuk matriks kayak gini. Masih ingat gak teman-teman cara perkalian matriks? Oke. Berarti untuk apa namanya transformasi dari bentuk ini ke sini, teman-teman udah oke? Ada isu nggak? Atau ada yang masih bingung, Pak, kok bisa dari bentuk atas jadi bentuk bawah? Justin nih, Pak, nanya tuh. Justin, gimana Justin? Mau nanya beneran, Justin? Enggak, udah bisa. Yang lain gimana? Enggak, kalau misalnya ada yang masih missing out dengan bagaimana bentuk atas bisa dituliskan jadi bentuk bawah, kita bahas bareng-bareng. Tapi kalau emang udah ngerti semua, kita lanjut. Biar pulangnya bisa lebih cepat. Gimana? Lanjut? Aman. Wah, dibilang ngomong pulang langsung semangat. Yakin nih, beneran udah aman nih kayak gini? Aman ya?
Ya mungkin pembuktian aja sedikit ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini tuh adalah perkalian matriks ya. Gimana cara kita mengalihkan matriks? Kita mengalihkan baris dengan kolom ya kan. Nah, di sini kan ada 3 baris nih. Jadi masing-masing baris ini kita akan kalikan dengan kolom ya, teman-teman. Nah, sehingga nanti kalau kita kalikan baris atas dengan kolom yang ada di sini, kita akan mendapat hasilnya yang atas juga ya kan. Benarkah demikian? Kita coba aja nih. Kalau kita kalikan baris atas dengan kolom ini, berarti kita akan mengalihkan 2 dengan X jadi 2X, terus 1 dengan Y jadi positif Y, terus min 1 sama Z jadi negatif Z, dan sama dengan yang atas 8 ya kan. Dan ini menggambarkan persamaan yang atas. Jelas nih sampai sini? Dan dengan cara yang sama, teman-teman bakal bisa lakukan untuk baris yang kedua. Dimana kalau teman-teman kalikan baris yang kedua dengan X, Y, Z, nanti akan dapat yang tengah ya. Ini hasilnya berapa harusnya? Min 3 dikali X, ya ini kan. Min Y plus 2Z. Sama dengan min 11. Nah, samakan tuh dengan yang bagian sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Dan dengan cara yang sama nanti teman-teman juga bisa lakukan untuk yang baris ketiga ya. Jadi setiap baris pada matriks ini pada prinsipnya dia menggambarkan koefisien atau angka di depan variabel dari setiap baris, iya enggak? Jelas ya? Ini adalah koefisien dari si ini ya, 2x min plus y min z, berarti 2 1 min 1. Oke. Ini min 3 min 1 2. Yang ini ada 2 1 dan min 2 1 dan 2. Nah, terus ini adalah si x y z-nya, sedangkan ini adalah 8 min 11. Min 3 adalah ruas kanan dari ketiga persamaan ini. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Yes, clear. Oke, good. Nah, sekarang teman-teman, yang barusan teman-teman lakukan sebetulnya adalah teman-teman melakukan eliminasi dengan tadi yang dieliminasi apa sih? Y-nya kan ya. Jadi yang teman-teman lakukan pada langkah sebelumnya adalah teman-teman bikin ininya jadi 0. Ya kan? Jadi artinya kalau misalkan kita refleksikan apa yang kita lakukan sebelumnya teman-teman, kita bisa refleksikan dalam bentuk operasi matriks teman-teman, di mana matriks yang kita punya di sini ya, itu kita bisa tulis dalam bentuk namanya matriks echelon. Artinya matriks yang kita bisa susun tanpa menuliskan si faktor pengalinya. Jadi kita tulis aja seperti ini, min 3 min 1 2, lalu kita punya min 2 1 2. Kemudian di sini kita punya, mungkin ditulis kayak gini aja ya. Terus di sini ada 8 min 11 sama min 3 ya kan. Nah, sekarang kita punya matriks dengan 3 baris ya. Kita sebut ini sebagai baris 1, R1. Ini baris 2, ini baris 3. Di mana baris ini sebetulnya menggambarkan ya persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 yang kita punya tadi ya kan ya. Nah, terus kemudian si metode Gauss ini teman-teman pada prinsipnya itu sama aja dengan yang kita kerjain barusan ya. Kalau yang tadi kita kerjain barusan adalah kita mengeliminasi Y kan ya. Dengan mengeliminasi Y, artinya kita membuat koefisiensi Y-nya jadi 0 kan ya. Nah, jadi yang kita lakukan barusan itu adalah kita membuat si koefisien Y-nya ini jadi 0 ya kan. Dan kita bisa mengeliminasi Y-nya ini dengan cara, tadi kan mengoperasikan persamaan ya. Berarti dalam konteks matriks kita bisa membuat ini jadi 0 dengan menambahkan atau mengurangkan atau ya memvariasikan dengan baris-baris yang ada di dalam matriks ini teman-teman ya. Oke. Nah, jadi perhatikan teman-teman, dari bentuk seperti ini kita bisa buat baris baru di mana baris yang ini kita bisa modifikasi dengan cara, katakanlah kita pengen bikin ini jadi 0 ya. Kalau tadi kan kita ngurangin ya, apa sih kita tadi nambahin ya? Nambahin 1 sama 2 ya. Berarti di sini kita bisa update isinya dengan menambahkan R1 tambah R2 ya kan. Nah, sekarang kalau kita tambahin nih R1 tambah R2, berarti kan ini tinggal kita tambah nih ya, 2 sama min 3 jadi berapa? Min 1, terus 0, terus 1 ya. Terus ini jadi 8 tambah min 11 jadi minus 3 ya. Nah, ini jadi 0 ya kan. Nah, sedangkan yang di sini juga sama tuh, kita pengen bikin 0 ya kan. Dimana tadi baris 3 tuh kita proses dengan cara apa tadi? Dia persamaan 1 dikurang dengan persamaan 3 ya. Jadi tadi di sini kita prosesnya dengan cara R1 dikurang R3 nih ya kan. Nah, sehingga kalau kita kurangkan jadi apa nih? 1 kurang 3 ini jadinya 4, terus 0. Terus habis itu
Min 1 dikurang 2 jadi minus 3 ya. Terus ini 8 dikurang minus 3 jadi 11. Bentar, tadi emang kita ngitung itu ya, benar ya? 4x minus 3z sama dengan 11 ya. Sama ya? Oke, nice. Nah, sekarang kita udah punya ini dia jadi 0 ya kan ya. Nah, terus habis itu yang kita lakukan apa lagi? Nah, ini dia jadi baris baru kan ya teman-teman. Ini mungkin kita bisa sebut sebagai R2 aksen. Dan ini kita bisa sebut sebagai R3 aksen ya kan. Nah, berikutnya apa lagi teman-teman? Kita bisa lakukan langkah berikutnya yaitu kita pengen ngenolin si siapa nih tadi. Kalau yang tadi yang kita lakukan, kita mengenolkan si Z-nya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa coba untuk mengenolkan si Z-nya ya kan. Nah, gimana tadi teman-teman cara untuk mengenolkan Z-nya? Betul ya, kita bisa bikin ini jadi 0, bikin 0 dengan cara kita memodifikasi yang udah kita punya R2 sama R3 aksennya ya. Karena R aksen 2 dan R aksen 3 kan udah nggak ada Y-nya ya. Berarti kita bisa modifikasi ini supaya kita bisa mengeliminasi si Z-nya ya kan. Yang kita lakukan apa tadi? Kita kalikan 3 dengan si R aksen 2, terus diapain tuh? Ditambah ya dengan si R2 aksen ya kan. Dengan R3 aksen ya kan. Berarti 3 kali R2 aksen itu artinya ini dikali 3 ya. Berapa ini kali 3? Min 3 tambah 4. Jadi berapa? 1. Terus habis itu ini 0, 0, 0 ya kan. Terus habis itu ini 3, 0. Berapa sih ini? 0 ya jadinya. Nah, terus ininya jadi apa nih? Min 9 tambah 11 jadi berapa? 2 ya. 2. Oke deh. Sip. Nah, sekarang kita punya ekspresi seperti ini ya kan ya. Terakhir nih ya kan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat kita sudah menolkan sampai ada 3 0 sekarang ya kan. Dan kemudian ini ada 1 di sini dan ada 2 di sini ya kan. Yang sebetulnya kalau kita balikin lagi ke bentuk matriksnya, tadi teman-teman masih ingat ya, ini tuh sebetulnya adalah bentuk dari perkalian matriks antara ini tadi ada X, Y, Z-nya di sini nih ya. Ini kali X, Y, Z sama dengan ini ya kan. Nah, berarti sekarang teman-teman tinggal lihat di bagian yang paling bawah ini nih. Karena sekarang kan dia udah 1, 0, 0 ya. Kalau dikali X, Y, Z jadinya apa? Yang kuning ini 1 dikali X jadi X ya kan. Terus habis itu di 0 kali Y 0, 0 dikali Z 0, terus sama dengan 2. Nah, jadi ini adalah solusinya ya kan. Gitu. Jadi inilah cara untuk melihat apa yang kita lakukan barusan dengan POV matrix. Sama aja, betul sama aja ya. Jelas sampai sini? Ya kan? Nah, kenapa kita harus memformulasikan dalam bentuk matriks? Karena dengan menggunakan matriks ini nanti kita bisa melakukan eliminasi dengan lebih sistematis, teman-teman. Karena di sini kita bisa buat suatu algoritma yang kita bisa terapkan dengan konsisten. Kalau teman-teman lihat yang tadi kan sebenarnya kayak kita tuh kayak masih milih-milih ya. Kayaknya 1 sama 3 deh. Kayaknya 2 sama 3 deh, ya kan? Kayaknya 1 sama 2 gitu ya kan? Kayaknya harus dikali dulu, kayaknya harus dibagi dulu ya kan? Nah, pikiran-pikiran kayaknya kayak gitu ya mau kita coba untuk otomasi, teman-teman ya. Oke? Kita mau coba untuk otomasi. Nah, sekarang gimana nih cara otomasinya, teman-teman? Nah, jadi ini ada satu metode eliminasi. Kalau tadi namanya tuh metode eliminasi standar ya, di mana kita mengeliminasi tanpa aturan. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan yang namanya metode eliminasi Gauss. Apa itu metode eliminasi Gauss? Ide dasarnya sama, dia melakukan eliminasi, tapi strukturnya atau prosesnya atau langkahnya sedikit berbeda. Kalau tadi kita ngenolinnya tengah, kanan, bawah gitu ya kan. Nah, sekarang dalam metode eliminasi Gauss yang akan dienolkan adalah specifically ini, dan ini. Jadi dia mengenolkan diagonal bawah istilahnya. Menjadi 0, oke? Ya, dan ini fix nih kayak gini ya. Jadi nanti berapapun angkanya, kita akan lakukan segala cara supaya proses pengenolannya berlaku seperti ini ya. Tahapnya pun sebenarnya mirip kayak tadi, cuma bedanya kalau tadi kan kita mulai dengan tengah dulu ya, Y-nya yang kita ilangin ya. Jadi dalam konteks Gauss sebetulnya metode eliminasi Gauss ini dia tuh mengeliminasi X-nya dulu dari dua persamaan terakhir ya. Jadi persamaan 1 dibiarkan, persamaan 2 sama persamaan 3 itu dieliminasi, dimodifikasi sedemikian sehingga bagian bawahnya itu
hilang. Oke? Sorry, bagian X-nya itu jadi 0 ya. Nah, nanti teman-teman bisa bayangin ya, ketika kita udah eliminasi ini kan nanti akan ada dua variabel lagi ya. Prosesnya sama kayak tadi, cuma sekarang di sini yang dilakukan oleh Gauss adalah sekarang Y-nya yang dieliminasi. Sehingga solusi akhir dari eliminasi Gauss adalah kita akan punya si Z-nya. Betul. Jadi angka di sini kita akan menggambarkan Z ya. Tentunya ini misalnya ada angka 1 tadi kan ya. Misalnya tadi 1, terus di sininya echelonnya ada 8, berarti artinya 1Z sama dengan 8 gitu ya kan. Atau misalnya di sini angkanya bukan 1 tapi 3, terus 9. Berarti ini menggambarkan 3Z sama dengan 9, berarti Z-nya sama dengan 3, gitu. Jelas sampai sini teman-teman dengan kaidah berpikirnya, metode eliminasi Gauss? Clear ya? Oke deh, sip. Nah sekarang algoritma dasarnya ya, yang akan kita bisa lakukan untuk mengenolkan dengan metode eliminasi Gauss adalah, pertama kita bisa pilih yang namanya elemen pivot teman-teman. Waduh, apa nih elemen pivot? Elemen pivot adalah elemen diagonal yang digunakan sebagai pivot. Pivot ini sebenarnya intinya adalah kayak faktor yang bisa kita pakai untuk mengenolkan baris yang mau kita bikin 0. Oke? Jadi tujuannya itu membuat elemen di bawah pivotnya menjadi 0. Oke? Jadi contoh, kita langsung pakai angka yang tadi nih ya. Mana tadi? Awalnya yang ini ya teman-teman ya. Oke. Nah jadi sekarang kalau kita coba untuk, ini mah udah di nolin ya. Mana tadi yang sebelum di nolin ya? Oh yang ini ya harusnya kita copy ya. Ini tadi ya masih murni ya. Masih belum di nolin ya. Tadi kita punya kayak gini ya teman-teman ya. Perhatikan, yang kita akan pilih sebagai elemen pivot, itu adalah elemen AII. Apa tuh artinya AII? Jadi ini adalah notasi penomoran elemen matriks ya teman-teman ya. Mungkin saya perlu kasih lihat kalau misalkan kita punya matriks berukuran 3x3 gitu. Nah ini kita bisa kasih nama, misalnya nama matriksnya tuh A ya kan. Berarti elemennya juga A semua nih ya kan. Jadi ini adalah matriks A misalnya. Nah tapi kan kalau namanya A semua ya bingung ya, A yang mana nih ya kan. Nah jadi biasanya kita namai dia dengan baris dan kolom ya. Jadi ini namanya baris ya, ini baris 1, baris 2, ini baris 3 ya kan? Ya kan? Nah, sedangkan kalau ini adalah kolom. Mungkin kita pakai R aja istilahnya. R1, R2, R3 row. Sedangkan ini adalah kolom ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nah, sedangkan kaidah penomoran elemen pada matriks dia itu dinomorkan sesuai dengan baris sama kolomnya. Jadi ini baris, koma, kolom gitu ya kan. Enggak koma sih, tapi B, kolom, B, C ya. Baris dan, kok B sih? R ya. R sama C ya. Jadi row sama kolomnya. Sehingga elemen yang ini, karena dia berada di baris 1-1, berarti kita kasih, baris 1 kolom 1, berarti ini kita kasih nama elemen 1-1. Yang ini elemen 1-2, ini 3-1, 3-2. That simple ya. Tinggal 1-1, 2-2, 3-3 ya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan elemen AII adalah elemen yang baris dan kolomnya sama-sama I. Ada apa sih II? Siapa II? Ya, jadi dia adalah elemen yang baris dan kolomnya sama. Jadi bisa A11, bisa A22, bisa A33, alias itu ada namanya tuh, namanya elemen diagonal. Jelas sampai sini? Jadi elemen diagonal inilah yang akan dijadikan sebagai elemen pivot. Ya, elemen pivot ya. Nah, sekarang elemen pivot itu gunanya buat apa sih? Elemen pivot ini teman-teman itu akan kita pilih sebagai elemen yang kita bakal pakai untuk ngebikin si elemen di bawahnya jadi 0 ya. Jadi tugas si elemen pivot ini kita pengen bikin supaya ininya jadi 0. Jelas sampai sini? Good. Nah, sekarang berarti kalau kita implement ke sini, mana elemen pivotnya? Nah, sekarang kita akan paksa pakai elemen pivot ini untuk bikin bawahnya jadi 0 ya. Nah, sekarang task kita yang pertama adalah kita pengen bikin ini jadi 0 ya.
Gimana cara bikin min 3 jadi 0 dengan memproses dia dengan si elemen pivot ini? Dengan 2. 2 kali 3, min 3 kali 2. Gimana coba? 2 kali 3, min 3 kali 2. Maksudnya apa nih? Kenapa 2 kali 3, min 3 kali 2? Biar jadi Bentar, yang elemen pivot yang mana nih? Ini, 2. Terus habis itu yang mau dienolkan adalah si min 3 ini, gitu ya? Terus habis itu, min 3 sama 2 ini dari mana nih datangnya? 3 sama 2 Dari otak kita. Dari otak kita. Benar ya, emang namanya juga berpikir kan ya, ini pasti datangnya dari otak ya. Ya kan? Dari Allah ya. Iya, semua pikiran milik Allah, kayak burger aja ya. Semua burger milik Allah. Oke. Jadi ya betul ya, ini bisa kita proses seperti ini, dimana ya kalau kita lihat nih asalnya itu adalah ini perkalian dari 2 sama 3 kan ya sebenarnya teman-teman. Nah tapi mungkin akan lebih menarik kalau misalkan kita coba untuk balik teman-teman. Kalau kita balik seperti ini jadinya bentuknya penjumlahan ya. Jadi min 3 dikali 2 ditambah 2 kali 3. Nah biar lebih menarik lagi teman-teman, kita bisa bagi keduanya dengan 2. Oke? Sorry, never mind. Bagi 3 aja. Bagi 3 apa bagi 2 ya? Bentar, saya lupa. Rumusnya harusnya. Oke. Bagi 2 ya. Jadi kalau kita bagi 2, sekarang kita bakal punya ekspresinya. Ini sama-sama jadi 0 sih, cuma sekarang cara nulisnya aja yang beda. Itu adalah min 3 ditambah berapa nih? 3. Sebentar. Iya tahu, sabar apa? Saya pengen bikin dia jadi sesuatu ya. Jadi di sini nih saya pengen bikin kurung kayak gini. 3/2 dikali 2. 3/2 dikali sama 2 ya. Nah ini tentu hasilnya jadi 0 ya kan ya. Nah tapi kenapa sih kita bikin kayak gini? Jadi maksudnya dengan bikin kayak gini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah angka yang mau kita nolkan tadi. Sedangkan ini adalah si pivotnya ya kan. Nah, jadi artinya teman-teman bakal bisa lihat intinya supaya dia jadi 0, si pivot ini kita harus kalikan dengan faktor pengali ya. Ini namanya faktor pengali ya kan ya. Dimana faktor ini kalau kita lihat nih intinya adalah dia adalah 3 dibagi dengan 2 ya kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat mungkin biar lebih sesuai ya, biar angka min 3 muncul, ini kita ganti jadi minus aja. Sehingga nanti ini jadinya minus 3/2 ya. Jadi ini adalah faktor pengali yang bakal bikin dia jadi 0 ya. Jadi maksudnya kalau faktor pengali ini kita kalikan dengan pivot, terus kita kurangin si angka yang mau kita bikin 0 dengan pivot dikali faktor, maka pasti kita akan dapat 0. Udah jaminan tuh ya. Jadi artinya faktor pengali ini kita dapatkan dari min 3 dibagi dengan 2. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Kesimpulannya, kalau tadi kita punya baris ini ya kan ya, kita punya row apa sih namanya ya, pokoknya ini elemen yang mau kita ilangin kan ya. Let it be A12 ya kan ya. Sorry, 21 dong ya. A21 ya. Ini adalah A21 ya kan ya. Nah, terus habis itu dikurang dengan, nah ini faktornya itu dibangun oleh A21 dibagi dengan A11 ya kan ya. Terus dikali sama si A11-nya ya kan ya. Benar ya? Nah, nanti dia bakal jadi sama dengan 0 gitu ya kan teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman dengan bagaimana algoritma ini dibangun? Oke ya. Jadi berikutnya kita bisa konsisten aja melakukan ini untuk baris-baris lainnya juga teman-teman ya. Oke? Ya, dan ini akan diupdate nih. Jadi ini nanti akan mengupdate si apa namanya yang lainnya juga seperti itu teman-teman. Oke? Jelas ya sampai sini ya teman-teman ya. Dan ini akan kita lakukan juga untuk si kolom yang berikutnya ya. Jadi kalau tadi A21 itu dikurang dengan faktor pengali ini ya kan. Kemudian habis itu dia dikali dengan A11, ini dia nanti akan jadi 0 kan ya pasti ya. Dan tentu ini akan menjadi si baris yang baru ya. Mungkin kita bisa kasih nama A21 aksen gitu ya. Atau baris baru yang diupdate dari si hasil perhitungan ini ya. Dan ini tentu akan dilakukan pada elemen yang lain teman-teman ya. Jadi elemen yang di kolom 2-nya kita lakukan hal yang sama. Jadi A22-nya ini kita kurangkan dengan
faktor pengali ini, ini faktor pengalinya harus konsisten kan ya, karena ketika yang tadi si elemen A11 dikali dengan faktor yang biru, berarti si A12 yang ini itu juga harus dikalikan dengan yang biru ya kan ya. Jadi ini dikali dengan A21 bagi A11 dikali A2, berapa nih? A21 ya kan ya. Ini berapa sih? A12 ya, A12 ya kan. 212, A12 ya. Nah ini tentu nanti akan jadi, nggak jadi 0 nih kalau yang ini ya. Jadi dia akan jadi A22 yang baru tuh ya. Sedangkan ini A23-nya, yaitu yang ini ya, itu kita kurangkan dengan A21 per A11, karena faktornya again dia konstan ya. Dikurang dengan atasnya, which is A13 ya, sama dengan A23 yang baru, ya kan? Jelas sampai sini teman-teman? Ya, sehingga secara keseluruhan ini adalah baris ya teman-teman ya. Jadi artinya row-nya si 2 ya, itu kita kurangkan dengan faktor A21 A11, di mana ini adalah pivot dan ini adalah angka yang mau kita nolkan, dikurang dengan R1 ya kan ya. Dan dia akan menjadi R2 yang baru, R2 aksen. Jadi kita bisa tulis pakai R ya, dalam artian ini adalah yang kita lakukan untuk membuat elemen 2-nya itu tadi jadi 0 ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Udah ya? Oke. Nah, sekarang kita coba untuk lakukan ini ya secara manual teman-teman ya. Jadi tadi ya, ketika kita melakukan algoritma ini, yang kita lakukan adalah pertama kita menentukan pivotnya. Terus habis itu menentukan yang mau kita nolkan, yaitu dalam hal ini -3 ya kan. Dan dari kedua angka ini kita bisa define faktornya kan ya. Berapa faktornya ini jadinya? -3 per 2 ya kan ya. Nah kemudian karena faktornya adalah -3 per 2, maka yang akan kita lakukan di sini adalah, bentar ini kayak kita harus geser dulu sedikit. Oke, yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan mengalihkan mengurangkan R2 yang ada di sini dengan faktor tadi, yaitu -3 per 2 dikali R1 ya kan ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi prosesnya itu seperti ini teman-teman ya. Kita akan define ini dengan menggunakan cara seperti ini ya. Oke. Jadi tadi di sini kita punya -3 ya. -3 dikurang dengan, mungkin ini angkanya kita evakuasi dulu ya. Jadi hitungan yang ada di sini adalah -3 dikurang -3 per 2 dikali R1, yaitu 2 ya kan. Sehingga dia akan jadi berapa? Jadi 0 sekarang di sini ya. Nah, berikutnya untuk yang elemen berikutnya di sini caranya sama. R2 yaitu berapa R2-nya tadi di sini? Ada -1 ya, dikurang -3 per 2 dikali 1 ya kan. Nah jadi berapa nih? -1 dikurang -3 per 2. Berapa -1 dikurang -3 per 2? -1 tambah 3 per 2, betul? 5 per 2, no. -1 tambah 3 per 2. 5 per 2, no. -1 kan -2 per 2 ditambah 3 per 2. -1 per 2 ya, positif ya. -1 tambah 3 per 2 jadinya 1/2 ya. Setengah. Pakai desimal aja kali ya, 0,5 ya, biar lebih enak. Enakan mana, desimal apa pecahan? Pecahan desimal 0,5 per 1 gitu ya. Cari masalah itu. Dan desimal aja dah ya, 0,5 ya kan. Nah terus yang elemen ketiganya gimana nih di kolom ketiga? Sama ya, R2, berapa R2 nya itu? 2 dikurang faktor yaitu -3 per 2 dikali R1 nya -1 ya kan. Jadi berapa tuh? 2 dikurang 3 per 2 ya. Jadinya 4 per 2 kurang 3 per 2. Jadinya 1/2 alias setengah lagi. Nah, jelas nggak sampai situ? Oke? Nah, jadi kita mendapatkan angka-angka ini dengan proses yang ini ya, yang R2 dikurang faktor dikali R1. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak?
Bisa ngikutin nih semuanya? Saya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk mengenolkan si min 2 ini nih, ya kan? Ya kan? Karena nanti kita akan lakukan cara yang sama persis ya. Tapi sekarang kan kita prosesnya si baris 3 ya. Berarti baris 3 dikurang faktor. Nah, faktornya berapa nih? Min 2 per 2 ya. Nah, gampang nih ya. Ingat tadi cara ngitung faktornya, ini dibagi ini ya. Terus dikali sama R1 ya kan. Dan nanti dia akan diupdate di R3-nya ya kan. Nah, jadi berapa nih? R3 dikurang negatif R1 ya. Berarti ini min 2 dikurang negatif 2. Berarti negatif 2 tambah 2 kan ya intinya ya. Ini tuh sebenarnya artinya jadi kayak R3 tambah R2 aja ya nggak sih? Yaudah, jadi min 3 tambah 2 berapa? Min 2 tambah 2. Ini kita lagi proses yang baris 3 ya. 0. Terus habis itu bagian sininya jadi berapa? 0 juga ya ini ya. 1 tambah 2 dong, 2. Kan ditambah ya. Terus ini 2 tambah negatif 1 itu 1. Tadi ada yang ketinggalan guys. Ini tuh harusnya dihitung juga nih ya. Kita coba ulang lagi. Tadi bagian sini min 11 dikurang negatif 3 per 2 kali 8 ya. Berapa tuh? Min 11 dikurang negatif 3 per 2 kali 8. Berapa? Min 19 per 2. Kan minus 22 tambah 3. Bener ya? Min 19 per 2 ya. Gitu ya? Min 19 per 2 dijadiin desimal berapa tuh? Min 9. Peter jangan gitu, jangan nyerah. Min 9,5 ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Bener kan yang ngitungnya? Ini sebenarnya sampai salah ada salah satu step aja, wah ini berantakan semua. Jadi pastikan kalkulasinya sudah dilakukan dengan baik ya. Kita jelasin ya, min 11 dikurang min 3 per 2 kali 8 tadi ya. Kali berapa? Kali berapa sih? 8 ya? Oh jadi 1. Kok jadi 1 ya? Oh iya, benar jadi 1 ya, bukan jadi 9,5 ya. Benar ya, segitu ya. Min 11 dikurang min 3 per 2 kali 8. Positif 3 per 2, 82, oh ya coret ya, jadi 4 ya. 13 ya jadi 1. Hampir aja tuh ya kan nih, kalau kita ngelanjutin bahaya tuh. Gara-gara Peter nih. Jadi 1 ini ya, 1 ya ini ya. Makanya jadi kayak suspicious banget tuh. Nah, kalau yang ini gimana yang ini? R3 dikurang, ini sebenarnya intinya R3 tambah R1 kan ya. Berarti min 3 tambah 8 berapa? 5 ya. Ya. Ini? Ini? Oke, kita coba ya hitung lagi ya. Ini kan harusnya R2 dikurang min 3 per 2 kali R1 ya. Ini tadi Sally mau ini lihat ulang, reka ulang yang ini ya tadi, yang ini ya Sally ya. Berapa dah ini harusnya hitungannya? 2. Weh, kenapa nih? 2 dikurang min 3 per 2 dikali min 1 ya? Mana dah? Ini ya min 1 ya? Betul ya, jadi berapa nih? 2 dikurang, kan ini min 3 per 2 kali min 1 kan? Jadi 3 per 2 ya? Ya kan perkalian sama pengurangan mana dulu? Perkalian ya, jadi ini dulu kan ya? Jadi berapa tuh? Bentar, kenapa nih? Ya kan ya, 4 per 2 dikurang 3 per 2 ya, kali dulu ya. Nggak apa-apa namanya juga nanya, Peter nggak boleh galak. Nggak apa-apa. Ini emang kita perlu untuk saling memverifikasi teman-teman, nggak apa-apa. Bisa jadi emang kita yang salah, Sally yang benar ya kan? Ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi nanti kalau ketemu ada sesuatu yang suspicious, langsung bilang, karena ini butuh konsentrasi total ya. Udah ya, lanjut ya. Udah paham nih sampai sini teman-teman dengan prosesnya? Udah ya? Nah, udah deh. Jadi sampai sini kita udah berhasil apa? Kita sudah berhasil mengenolkan ini ya, di bawahnya si pivot yang 2 ini ya kan. Nah, langkah selanjutnya adalah
kita akan menggunakan ini sebagai pivot nih untuk mengenolkan si dua yang bawah ini ya kan. Ya semestinya ini lebih mudah sih karena ini tinggal ya proses 1 biji aja kan ya. Dan algoritmanya sama kayak tadi teman-teman, kita bisa gunakan cara yang serupa di mana untuk kasus ini kita bisa, kan kita mau ngurangin si R3 ya, jadi R3 dikurang faktornya itu adalah 2 per 0,5 ya kan ya, dikali sama R2 jadinya ya kan, dan dia akan menjadi R3 yang baru. Ini mungkin namanya R3 aksen sama R2 aksen ya, karena ini tadi adalah baris yang baru kan ya. Oke ya. Oke, nah ini tentu yang 0 tetap 0 ya, karena gimana pun 0 dikurang bla bla kali 0 jadinya 0 ya kan. Nah sekarang bagian ini nih, gimana cara hitungnya? R3 aksen which is 2 dikurang 2 per 0,5 jadi berapa? 2 dikurang 2 per 0,5 kali 0,5 jadinya 0 ya kan? Ya memang ini kan ya, tujuan kita kan emang bikin ini jadi 0. Jadi udah benar tuh. Nah sekarang ininya nih ya kan, berapa nih? 1 ya kan, dikurang, bentar kita tulis di sini ya prosesnya. Berarti 1 dikurang 2 per 0,5 dikali R2 aksen which is 0,5 ya kan. Jadi berapa nih? Min 1 ya. Min 1. Nah terus habis itu yang terakhir ininya nih, sama ya cara hitungnya. Ini ada berapa? 5 ya kan, dikurang 2 per 0,5 dikali 1 ya, jadi berapa? Jadi berapa? 1 yakin nih 1 ya? Ini berapa sih? 4 ya? 1 ya, bener ya? 1 ya? Kok ragu gitu? Bener nggak sih? Artinya apa? Kesimpulannya apa nih? Ini kan tadi adalah koefisien dari Z ya. Jadi kalau kita balikin nih dengan apa namanya bentukan dari bentuk umumnya, berarti kan ini artinya adalah negatif Z sama dengan 1. Berarti Z-nya sama dengan negatif 1. Bener nggak ya tadi negatif apa Z-nya min 1? Kalau salah beda berarti kita salah guys. Baru X-nya ya 2. Mana sih? Oh iya Z-nya min 1 ya. Wow. Alhamdulillah. Udah beres. Kayak capek banget ya. Ya gitu teman-teman. Jelas nggak dengan algoritmanya? Ya, emang melelahkan kalau kita lakuin apa namanya sendirian, tapi bareng-bareng tadi jadi lebih kebantu karena saling mengoreksi. Tapi kali ini kita nggak bakal bareng-bareng secara manusia, kita bareng sama Python sekarang ya, bareng sama Google Lab. Ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya algoritmanya ya. Jadi artinya kesimpulannya tuh tadi ya, kita bisa hitung dengan cara seperti ini ya. Jadi kita mengupdate baris dengan mengurangkan elemen pada baris dikurang dengan faktor dikali baris atasnya ya kan? Ya, dan faktor ini didapat dari tadi tuh ya, elemen yang mau kita nolin dibagi dengan elemen pivot namanya ya. Elemen pivot yang bagian diagonal tadi. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas. Oke, amin. Oke. Nah terus habis itu, nah udah ya, jadi nanti setelah kita udah dapatkan ya, udah didapatkan kolom 1 tadi kita nolin, kolom 2 juga udah di-nolin, maka nanti kita akan dapetin bentuk yang kayak tadi ya. Jadi ini nggak 0 ya, nah tapi bagian sininya 0 ya kan ya. Nah jadi nanti dari sini kita bakal bisa define ini sebagai solusinya nih ya kan, bagian sininya. Oke, jelas nggak? Nah nanti once kita udah dapat ini, kita lakukan back substitution deh ya kan. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Ya. Jadi intuisinya seperti itu tadi teman ya. Kita hilangkan variabel secara bertahap, ya kan? Dan setiap langkah itu akan mengurangi kompleksitas sistem. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau sebelumnya ada 3 variabel yang tidak diketahui, berarti kan itu lebih kompleks ya. Dan dengan mengenolkan, jadi kompleksitasnya jadi berkurang karena variabel yang tidak diketahui jadi makin sedikit, ya kan? Dan proses ini, kalau teman-teman lihat, ini sifatnya ini deterministik nih, bukan iteratif. Apa sih bedanya antara deterministik sama iteratif? Iteratif itu artinya apa? Berulang. Prosesnya dilakukan secara berulang.
Contohnya apa? Metode bracket, metode open method yang kemarin kita belajar itu metode iteratif tuh namanya. Karena penghitungannya benar-benar dilakukan berulang-ulang sampai terpenuhi nilai error yang kita kehendaki. Sedangkan kalau yang ini gimana? Enggak ya. Kita cuma ada tahap-tahapnya dan ya mungkin tahapnya juga bakal kehitung berapa kali kita ngitung berdasarkan ukuran dari si matriksnya, ya kan? Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, terus habis itu, ya jadi nanti paling isunya adalah ketika kita ketemu elemen pivot yang mendekati 0 ya. Karena teman-teman bisa lihat kalau pivotnya mendekati 0, jadi nggak bisa dijadiin sebagai pembagi nih. Kenapa? Karena tadi kan kita ada algoritma untuk ngitung faktor ya. Dimana faktor itu didapat dari elemen yang mau di-nolin dibagi dengan elemen pivot ya kan. Jadi kalau elemen pivotnya 0, itu nanti dia jadinya error tuh. Karena dia akan membagi dengan 0 ya kan. Makanya jadi ini isu yang bakal mungkin kita expect untuk temui ya. Nah terus kemudian atau juga pivotnya yang terlalu kecil itu nanti akan menghasilkan error numerik yang besar ya. Nah sehingga nanti kalau emang ketemu pivot yang 0, maka kita bisa nuker baris tuh teman-teman ya. Jadi baris tuh secara bisa kita tukar ya supaya kita dapetin pivot yang lebih besar. Oke, jadi ini perbandingannya antara metode iteratif yang kita udah pelajarin di modul 3 dan modul 2 juga dengan metode Gauss yang barusan kita pelajarin ya. Kenapa sih seneng banget Gauss ini? Oke. Udah ya. Terus habis itu ada apa lagi? Nah ini tadi ya perbandingannya ya. Jadi sensitivitasnya nanti akan lebih di pivotnya. Terus, oh ya outputnya juga itu sifatnya eksak ya. Kalau yang metode iteratif itu kan ya aproksimasi ya, karena dia belum tentu sama dengan solusi aslinya ya kan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Udah ya? So far so good. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nanti case study-nya, di mana teman-teman menerapkan ini, sebenarnya banyak banget ya kasus-kasus fisika yang menerapkan, mengimplementasikan SPLTV ini ya. Salah satunya adalah pada kasus rangkaian listrik, teman-teman. Kebayang nggak rangkaian listrik yang kayak gimana? Rangkaian listrik tuh kayak gimana sih? Kayak gini? Kayak gini? Terus habis itu? Gini? 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 Iya yang kayak gini teman. Rangkaian listrik yang kayak gini, ini istilahnya rangkaian listrik apa nih? Ada yang tahu? Ada yang inget gak namanya rangkaian listrik apa nih? Rangkaian listrik 2 loop. Oh, enggak, bukan RLC ini masih pakai resistor doang. Belum pakai kapasitor, belum pakai induktor. Ini jadi ini namanya rangkaian listrik 2 loop ya. 2 loop, oke? Rangkaian listrik 2 loop. Jadi di sini ada resistornya, terus di setiap cabang ini ada GGL-nya ya kan? Ya, kalau teman-teman ingat nanti ada tuh metode penyelesaiannya kan ya. Jadi biasanya nanti kita bakal punya kayak di sini ada I1 ya kan? Di cabang ini ada I2, di cabang ini ada I3 ya kan? Ya, nanti kita bisa susun tuh persamaannya dengan menggunakan KCL sama KVL. Apa tuh KCL? Bener, KCL itu Kirchhoff Current Law. Isinya kayak gimana ya? Kayak tadi Peter bilang tuh, total arus masuk sama dengan total arus keluar ya. Sedangkan kalau KVL yang kayak gimana KVL? Bener, jumlah tegangan dalam suatu loop itu sama dengan 0 ya. Kirchhoff Voltage Law ya, atau Kirchhoff kedua ya. Nah, untuk perkara KCL KVL-nya mungkin kita simpan di bab yang lain ya. Atau teman-teman bisa apply di elektronika aja. Lagi belajar elektronika nggak sih? Udah, atau ongoing? Lagi ongoing LDIC. LDIC sama elektronika sama, apa beda? Kalau LDIC itu yang belajar IC gitu nggak sih? IC. Sebelumnya ada lagi kelas elektronika juga. Udah belajar dong, ginian dong. Udah ngerti dong ya. Nggak perlu dibahas dong berarti. Aman ya. Nggak mungkin nggak ngerti kan? Nggak mungkin. Aman banget, aman banget. Nah yaudah ya. Nah jadi nanti di sini kita bisa aja nih dalam kasus ini nanti kita bakal ketemu 3 persamaan nih SPLTV lagi ya kan ya. Ya kan SPLTV-nya bentuknya kayak gini nih ya.
Wah, ini compang-camping sekali nih ya Spelten ya, karena ternyata nggak semuanya ada 3 variabel ya. Ya udahlah, tapi artinya nanti kalau kita punya kasus kayak gini ya, kita bisa tuliskan dia dengan menggunakan metode Gauss tadi ya, dalam bentuk matrix form ya. Kalau ditulis dalam matrix form jadinya apa nih teman-teman? Dalam bentuk matrix 10, min 2, min 1. Gimana? 0 ya, kenapa 0? Karena nggak ada I3-nya kan ya. Jadi mungkin kita tulis gini ya, I1, I2, I3 ya kan. Sama dengan 6 ya kan. Oke, terus persamaan kedua gimana nih? Min 2, 8, min 1, 5. Terus 0, min 1, 5 ya kan. Terus habis itu berapa ini? 3 ya. Nah, yang gini-gini nih teman-teman ya, mungkin harus hati-hati dalam milih pivotnya nanti ya. Oke? Ya, tapi overall udah oke lah kayak gini pokoknya. Nah, sekarang nanti kita bisa tuh pakai metode Gauss tentunya ya. Nah, ini udah benar ya, jadi tadi bentukannya kayak gini ya kan. Nah, sehingga nanti dari sini kita bisa menerapkan metode eliminasi Gauss dengan cara bikin dia jadi 0,0 tuh ya. Ya, ini prosesnya sama dengan yang tadi kita udah bikin sih. Jadi pertama, algoritmanya adalah teman-teman bakal ngitung faktornya dulu, ya kan? Tadi cara ngitung faktor gimana, masih ingat? Nih, tadi konteksnya nih misalnya kita pengen ngenolin yang ini bentuknya kayak gini ya. Tadi langkah pertama apa? Kalau kita mau ngenolin ini, kita kurangin dia dengan baris 1 yang dikalikan dengan faktor ya. Faktornya berapa nih berarti? Min 2/10. Nah, itu dia dari sini ya. Jadi, cara ngitung faktor itu adalah komponen yang mau dienolin dibagi dengan elemen pivotnya. Oke, nah terus habis itu once sudah dapat faktornya, nah nanti kita bisa lakukan ini ya, barisnya dikurang dengan faktor dikali baris atasnya. Oke, dan nanti kita akan bisa dapat, dan ini perhitungannya nanti bisa kita lakukan sekaligus nih teman-teman ya. Nah, ini adalah baris dari yang kedua, yang updated ya, dimana sekarang teman-teman udah lihat ini udah 0 nih ya. Jadi dalam versi ini dia udah 0 bagian tengahnya situ ya. Nah, nanti once sudah 0 ya kan, berikutnya ternyata ini udah 0 juga nih, jadi nggak perlu dieliminasi lagi. Jadi mungkin nanti di algoritma teman-teman juga bisa ngecek nih apakah dia udah 0 atau belum ya. Kalau udah 0 ya udah nggak usah diapa-apain ya kan. Nah, sehingga sekarang yang kita lakukan apa berikutnya setelah ini udah 0, 2 biji nih? 0 kan sih negatif 1 ini ya kan. Gimana cara nolin si negatif 1 ini? Kita kalikan dulu faktor, cari faktornya dulu. Faktor gimana ngitungnya? Ini faktornya berapa jadinya? Min 1/7,6 ya. Nih ya, faktornya jadi segini ya, min 1/7,6. Jadinya minus 0,1316 sekian ya. Yang mungkin kalau ditulis desimal panjang ya, tapi ya bisa-bisa aja di Python ya, tinggal suruh dia ngitung aja. Nah, nanti once sudah dapat si faktornya, ya udah kayak tadi ya, kita R3 dikurang faktor dikali dengan R2 ya kan. Sehingga akhirnya nanti kita dapat seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih udah 0 nih dua-duanya ya. Nah, yaudah sampai sini berarti kita udah dapetin ini ya kan sebagai elemen terakhir ya kan, yang menggambarkan nilai dari si Z-nya, atau dalam konteks ini E3 jadinya ya. Jadi akhirnya di sini kita bisa back substitution, di mana yang kuning itu menggambarkan ini ya. Ya, jadi ini adalah koefisien dari I3, jadi 4,8684 dikali I3 sama dengan ini ya. Sehingga I3 adalah ini dibagi ini. Udah deh, once sudah dapat ini, kita bisa cari I2 dan I1. Udah ya, bisa ya teman-teman ya? Jelas nggak sampai sini? Nah, sekarang siap melakukan implementasi ke Python. Waduh, hati-hati. Sabar. Oke. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita masuk ke Python ya? Aman? Yang di sana aman tuh, yang nyender tembok. Asik banget tuh kayaknya. Butuh sandaran dia kayaknya. Yang ujung sini aman, ujung sini. Zaki aman? Itu Zaki bukan sih? Aman ya? Ujung sana, Banu. Kayak di situ mulu ya Banu perasaannya. Ada apa sih Banu di situ? Oh, ya udah kursi kekuasaan ya di situ ya. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ya teman-teman. Silakan dibuka Google Colab-nya atau Visual Code-nya. Teman-teman prefer pakai apa? VS Code, oke. Silakan.
Justin pakai apa Justin? Iya. Pakai apa Justin? Google Colab. Udah, kenapa marah-marah? Apa sih Peter? Kenapa ditanya? Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan Hal yang paling sih jago tuh. apa? Bismillah. Iya ya, kayak kita belum pernah bikin Bismillah ya, coba Bismillah. Baru. jangan. Ntar error. Kok ntar error nggak gitu sih? Parah banget ya. Serba salah ya jadinya. Oke, kita mulai dengan import ya. Jadi kelihatan nggak ini teman-teman? Import NumPy SNP, lalu import Pandas SPD. Shift Enter ya teman-teman biar dia nge-running. Udah? Oi, di zoom dikit. Semana? Segini? 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 Lagi? Itu katanya ini lagi Marco. Lagi? Siapa namanya? Marco kan ya? Siapa sih namanya? Carlo. Sorry. Carlo Laten. Weh. Color deng. Gak lucu ya? Ya udah, maaf. Udah? Udah dapat ini udah di run. Udah ada angka satunya di sini. Mau mastiin aja nih kita. Udah ya? Lanjut kagak nih? Selanjutnya kita ngapain nih? Nah sekarang kita bikin nih si matriksnya ya teman-teman ya. Cara bikin matriks tuh gimana? Nah ini kita bisa pakai NumPy array ya. Nah terus habis itu ini tuh sebenarnya biasanya sih dibikin dalam satu kurung gini ya. Nah tapi biar teman-teman gak puyeng ngelihatnya, teman-teman bisa pisahin kayak gini teman-teman ya. Jadi ini dibikin pakai kurung ini untuk baris pertama, terus ini baris kedua, terus ini baris ketiganya. Wow, ketutup dia. Gitu ya. Jadi bikin kayak gini loh strukturnya nih. Jadi np array, terus habis itu ini kan kalau teman-teman ketik buka kurung nanti ada tutup kurungnya sendiri ya. Terus di enter aja. Nah, terus habis itu bikin 3 baris kayak gini nih ya. Ada kurung kotak. Apa sih namanya? Kurung siku ya. Kurang. Nah, terus habis itu masukin deh angkanya. Jadi ini dipakai untuk masukin si yang pertama ya. Jadi 10 minus 2 0. Ini yang si yang pertama. Terus yang ini kita masukin dengan min 2 8 min 1. Ini angka ini dari yang kasus yang arus tadi ya. Terus habis itu yang ini kita masukin 0, min 1 dan 5. Kenapa ada ya Allahnya? Takut banget. Oh bentar, kayaknya ini sebelum ini harusnya kita kasih kurung lagi di sininya ya. Lihat deh, ini ada kurung sikunya lagi nih. Jadi ini harusnya ada di dalam kurung siku nih. Jadi ini mungkin kita pindahin, taruh di sini. Pantesan error. Nah, jadi kurungnya ini. Jadi kurung biasanya tadi ada kurung kayak ini. Jadi maksudnya untuk ngebatasin si matriksnya ini ya. Nah, terus habis itu dikasih koma, dikasih data type float ya. Jadi artinya tuh dia nilai bilangan real. Terus bisa di enter aja. Harus wajib tuh, Pak. Apanya tuh? Data type float. Wajib nggak ya? Nggak. Itu kurung apa? Kurung yang mana tuh? Yang kedua setelah Yang ini. Jadi ini kurungannya temennya yang ini nih. Jadi ngurungnya tuh yang apa temen? biasa. Ngurung biasa. Kurung Kurung perkutut. Lucu loh dia loh. Bagus. Kurung ini, kurung siku. Kurung siku. Nih ya, saya zoom di sini nih ya. Nih, gini nih kurung ini. Nih ya, saya anyway, kalau teman-teman gak jelas ngeliat ini, saya kayaknya ada deh naruh modul di bisa download aja dari situ. Maksudnya nanti kalau mau lihat bisa dari situ kalau kurang jelas di sini. Jadi ini tuh kurungnya temennya yang ini tuh, yang hijau nih, lihat ya. Nah terus kalau ini kan punyanya yang ini kan, kurung ini yang biru.
Terus ini kurungannya yang merah ini ya kan. Terus habis itu ini temennya yang ini ya. Kapan dia kemana? Nah hah kenapa? Kenapa dia temenan? Karena dia ramah kali. Nggak tahu. Nah terus ini temennya yang ini ya kan. Ujungnya di sini. Apa sih, Peter? Kenapa sih? Kenapa Justin happy sekali? Download kalian sudah. Kenapa sih Justin? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Aman Pak. Aman banget. Aman banget. Udah belum ini? Udah ya, coba deh print A, bisa nggak sih kalau kita print? Bisa Pak. Tuh keluar ya, kayak gini ya matriksnya ya. Ini buat ngetes aja sih bahwa input teman-teman udah bener, ya kan? Udah jelas ya? Jelas. Nah sekalian ini ya, ini kan bagian inisiasi data ya. Jadi mungkin kita bisa sekarang masukin si matriks B-nya nih. Dimana matriks B itu adalah si bagian yang sebelah kanannya kan ya. Jadi ini kita masukin tuh dengan angkanya tadi 653. Oke. Nah terus kemudian kita masukin juga data type-nya itu float juga ya di sini. Nah nanti kalau kita print juga nanti harusnya sih kelihatan ya print B. B kecil ya pakainya. Nah ini ya jadi B-nya tuh di sini ya 653 ini. Oke. Jelas ya? Mungkin kalau mau dijadiin satu digabungin sama si di selnya yang apa namanya? Sel yang ini ya sel nomor ini. Sel berapa lah ini? Ya sel segitu dah pokoknya. Jadi ini print. Nah ini bisa tuh ditulisin kayak gini ya. Kalau misalkan kita mau lebih rapi gitu ya kan. Jadi ini kita tampilkan teks gitu. Matriks A sama dengan, terus habis itu kita munculkan si A-nya. Terus habis itu kita juga bisa tulisin si matriks B-nya. Matriks B. Terus kita print si B-nya di sini. Gitu ya. Jadi maksudnya ini buat menampilkan aja sih buat ensure bahwa apa yang kita tuliskan sudah didata oleh sistemnya. Sudah? Belum? Oh bentar, ini dia bisa ditulis ini apa sih ada N begini segala? Apa nih maksudnya? Kita coba ikutin aja. Really? Oh enter ya? Oh iya benar-benar. Keren. Udah? Lanjut ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Sekarang setelah kita punya ini, nah sekarang kita susun dia menjadi matriks augmented namanya ya. Tadi matriks augmented itu artinya matriks yang menggabungkan si A sama B-nya nih ya. Jadi yang mana sih matriks augmented? Matriks augmented itu yang ini tadi nih, yang model kayak gini nih ya. Oke. Nah gimana caranya? Nah di sini kita bisa pakai fitur ini ya, H-stack. H-stack itu artinya horizontal stack. Jadi artinya dia akan disusun secara horizontal, oke? Gitu ya, jadi A, B, nah terus habis itu ini B-nya reshape ya. Kenapa harus di reshape? Karena tadinya B-nya itu kan dia baris kan ya, jadi kita pengen bikin dia jadi kolom. Oke, jadi kita bisa ikutin aja ya. Jadi sekarang kita akan mendapatkan matriks augmented-nya ya. Jadi AB sama dengan NP H-stack. Terus ini kita kasih kurung lagi. Terus habis itu ini ada A, B. Reshape. Kurung lagi. Min 1,1. Lalu kita bisa print ya untuk menampilkan hasil dari si matriks echelon formnya tadi. Matriks augmented-nya ya. Augmented awal. Terus print AB. Nah ini ya, jadi seperti ini ya. Kebayang ya teman-teman ya, jadi ini tuh dia ngegabungin aja ya intinya. Stack itu tadi again artinya horizontal stack. Dan ini kita stacking si A dengan B yang di reshape ya. B yang reshape itu artinya kan tadi teman-teman bisa lihat ini B-nya tuh baris kan ya, matriks baris ya. Kita pengen bikin dia jadi matriks kolom kan, jadi di sini kita tuliskan kayak gini.
Jelas sampai sini? Udah? Udah? Dapat AB-nya? Ada yang belum? Siapa yang belum? Lagi tahap mana? Import? Enggak. Agak jauh tuh ya, import. Justin udah, Justin? Udah import, udah? Lagi ekspor apa sekarang kali ini? Indra, aman Indra? Sampai merem-merem amat itu. Nggak kelihatan kah? Lagi buka, habis puasa emang? Buka. Udah, bisa lanjut? Oke, sekarang lanjut tahap berikutnya. Apa sih yang kita lakuin, teman-teman? Tadi inget nggak? Setelah kita punya augmented matrix kayak gini, kita pengen ngenolin kan ya. Nah, untuk ngenolin gimana caranya? Kita cari kofaktor dulu kan ya. Faktornya ya. Faktor pengali yang bisa kita kalikan dengan baris pertama untuk mengenolkan si baris yang kedua kan ya. Nah, jadi kita butuh fitur nih untuk mengidentifikasi elemen-elemen di matriks ini, teman-teman ya. Oke. Nah, cara untuk mengidentifikasi elemen ini, teman-teman, ini kita bisa define pakai ini aja sih, teman-teman. Kalau teman lihat di sini ada, kan tadi ini kita main matriks AB ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman panggil AB dengan kurung seperti ini, katakanlah kita tulis AB11 ya kan, lalu mungkin kita define ya, misalnya ini nama variabelnya ini adalah pivot gitu ya. Lalu kita print pivotnya. Pivot. Nah, dia akan memberikan matriks 1-1 nih, teman-teman ya. Mana tuh? 8 tuh ada di mana tuh 8? Lihat deh, kan kita bikin pivot AB11. Terus keluar angka 8. Di mana angka 8? Di sini? Di 2. Jadi artinya 1-1 menggambarkan elemen baris 2 kolom 2. Kenapa jadi gitu? Padahal kan kita masukinnya 1-1 ya. Kok jadi keluarnya baris 2 kolom 2 ya? Betul ya. Karena dalam Python nilai itu hitungannya itu dari 0 dia mulai. Jadi kalau kita mau merefer ke angka 10, berapa angka yang harus kita masukin? 0 ya, AB00. Kita coba ya. Ini 0, ini 0. Error. Kaget banget loh. Gitu ya, jelas nggak nih cara untuk mengakses angka di dalam matriks? Ya, jadi bisa pakai kurung ini ya. Kurung siku, terus habis itu ketikin nih baris sama kolomnya. Bener nggak sih ini baris sama kolom? Cobain aja ya kalau teman-teman ragu. Misalnya kalau kita ketik 1,0 kayak gini, kira-kira berapa angka yang keluar? Min 2, coba kita lihat ya. Benar tuh ya, min 2 ya. Tapi ini sama ininya. Jadi maksudnya bisa juga dia kebalikannya. Ya udah, kita coba tes dari ini ya. Kalau kita masukin 2, 0, ternyata keluar ini ya. Jadi benar ya, ini angka pertama ini menggambarkan baris, dan angka kedua ini menyatakan kolom ya. Jelas sampai sini? Oke, good. Balikin lagi, pivotnya ini tadi adalah 10 ya di sini. Jelas sampai sini untuk si pivotnya? Oke ya. Oke, nah berikutnya, nah di sini nih ada, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya udah bentukan jadinya sih. Tapi kan kita pengen paham prosesnya ya. Jadi teman-teman bakal bisa lihat bahwa di sepanjang proses kita kan pengen ngerubah-rubah matriksnya kan ya. Nah, supaya nggak ngerubah, maka di sini lihat deh. Di sini dia bikin AB elim sama dengan AB copy. Artinya kita bikin matriks sebagai kopian dari si AB nih ya. Jelas ya? Sehingga nanti berikutnya kita mainnya di AB elim aja, jangan di AB-nya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi sekarang kita copy dulu ya AB-nya sebagai AB elim.
Jadi AB elim artinya adalah matriks AB yang akan kita proses eliminasi sama dengan AB dot copy. Terus kasih kurung-kurung kayak gini. Jelas ya? Nah, nanti kalau misalnya kita mau, jadi nanti nilai pivot yang kita ambil pun juga dari AB elim ya. Oke? Anyway, mungkin sebelum ke sini kita coba untuk print dulu ya si AB elimnya ya. Apakah kita sudah mengcopy matriksnya sesuai? Jadi, nah ini ya. Ini ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi dari sini kita udah bisa lihat bahwa kita udah mengcopy matriks yang sesuai ya. Jadi artinya di sini ditampilkan tuh AB elim ya. Di mana AB elim adalah kopian dari si AB. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Udah aman-aman sampai sini? Udah ya? Lanjut. Oke. Nah, sekarang teman-teman, once kita udah punya apa tadi AB elim, kita akan bermain di sini, ya kan? Ini mungkin printnya kita ilangin dulu karena tadi kita udah tahu dia udah benar kan ya. Ini udah benar. Ini juga pivotnya udah benar ya kan? Nah, sekarang kita kan mau ngitung apa tadi? Kita mau ngenolin si min 2 ya kan ya? Jadi di sini kita define dulu sih faktornya ya kan ya. Di mana faktor itu bisa kita dapat dengan apa? Dengan pembagian dari AB yang mau kita eliminasi dengan pivotnya ya kan. Nah, AB yang mau kita eliminasi itu AB di elemen berapa tuh? Yang mana yang mau kita eliminasi? Min 2 ya. Min 2 tuh elemen berapa tuh? Baris 2 kolom 1. Berarti kalau di sini di Python-nya kita panggil Y dengan apa? Berapa? 1,0. Jelas ya? Karena dia ada di baris 2 kolom 1, ya kan ya? Lalu dibagi dengan pivot ya. Jelas sampai sini? Ya kan? Nah, kita untuk menguji apakah faktornya udah dihitung dengan benar, ya kita print lagi faktor ya kan? Nah, ini dia. Ternyata benar ya, faktornya udah benar ya. Jadi maksudnya kita ini step by step nih ya. Ternyata dia udah ngitung faktor dengan benar, dengan sesuai. Oke, jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Udah ya? Nah, sekarang once kita udah punya faktornya, kita sekarang apain lagi nih? Kita kurangin kan ya? Kita kurangin si row-nya ya kan? Gimana tadi algoritmanya? Row untuk mendapatkan row 2 yang baru, kita kurangin row 2 yang lama dikurang dengan faktor dikali row 1 ya kan ya. Nah, sekarang di dalam Python itu tuh kita bisa manggil row sekaligus teman-teman ya. Jadi kan tadi kalau cara manggil elemen tertentu tinggal bikin 1,0 gitu ya kan ya. Nah, sekarang kalau kita mau manggil row ya, misalnya kita mau manggil row kedua ya kan. Nah, ini tinggal kita define aja dulu misalnya, ini namanya row 2 ya kan, misalnya row 2. Nah, itu sama dengan AB elim dari berapa deh? Kita define pakai row kedua. Row kedua itu berarti berapa sih hurufnya? 1 ya. Jadi AB elim 1 tuh ya kan. Nah, sekarang kalau kita coba print row 2, kita lihat apa yang akan ditampilkan. Nah, ini dia nih. Sesuai nggak nih row 2 ya? Jelas ya teman-teman ya? Ya kan? Nah, ini adalah row 2 awal kan ya? Atau mungkin kita bisa bilang ini adalah row 2 before ya. Mungkin kita kasih nama yang sesuai ya. Row 2 before. Before itu artinya waktu dia sebelum diproses ya. Oke? Jadi mungkin kalau kita sesuaikan nih, mungkin jangan row lah, kita kasih nama aja R2 ya. R2 before. R2 sebelum dia dihitung ya kan. Jelas nggak nih sampai sini? Nah, berarti sekarang kita bisa proses kan ya R2 afternya ya kan? Gimana cara ngitung R2 after? Tinggal ya, atau mungkin kita butuh define R1 dulu kali ya. Mungkin R1 sebenarnya nggak diapa-apain kan ya. Jadi mungkin buat R1 dia nggak ada before after ya. Jadi atau mungkin ya udah tulis saja R1 before dulu lah.
Nah, kalau mau manggil R1 gimana caranya? AB elim 0 ya kan ya. Jadi kita coba cek dulu ya, ini print R1 before. Nah, ini udah sama ya kan ya. Nah, sekarang yang mau kita proses adalah kita mau ngitung si R2 supaya dia dikurangin kan ya. Jadi R2 after itu adalah R2 before diapain? Dikurang dengan faktor dikali sama siapa namanya? Faktor dikali dengan R2 R1 ya kan? R1 before ya kan? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Oke. Bentar nih, ini kayaknya saya salah mengartikan istilah row before after deh. Before-nya itu tuh sebenarnya lebih ke baris sebelumnya ya. Tapi udahlah, kita coba aja dulu kayak gini ya. Jadi sekarang kita coba print. Jadi konteks R2 after di sini itu adalah setelah dia dimodifikasi ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, udah benar ya. Jadi akhirnya ini tadi R1-nya, terus ini R2-nya. Setelah kita proses R2 dikurang faktor dikali R1, kita dapat ininya 0 nih. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Berarti udah sukses ya kita ya membuat dia jadi 0, oke? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Ya. itu sampingnya yang R2 before dikurang faktor itu sama dengan atau bintang? Yang mana tuh? Ini? Iya, sebelahnya. Ya. Ini kali. Oh, itu kali bintang. Bintang. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Udah, lanjut. Kenapa begini Ratu? Udah, lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Habis ini ngapain lagi kita? Ngapain lagi berikutnya? Ya, kita lakukan ini secara berulang ya. Maksudnya tadi kan kita lakukan ini pada baris ke berapa dah itu namanya? Baris, kita mengenolkan baris kedua kan ya. Nah, berarti sekarang kita akan mengenolkan baris ketiga ya kan ya. Nah, sekarang teman-teman biar ini lebih rapi pekerjaannya teman-teman. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan for nih teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan for ya, dimana dengan for ini kita bisa mendefine nih ya kan apanya. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat ya for j in range I plus 1 sampai n ya. Dimana j ini menggambarkan apa nih teman-teman? Ini j itu baris apa kolom ya? Ini ya dia JI nih ya kan. Berarti J ini adalah baris kan ya sebenarnya ya kan. Ya jadi artinya nanti teman-teman bakal bisa lihat nih kita bakal jalankan ini nih J-nya ini untuk ke ketiga barisnya nih teman-teman. Oke? Jelas ya? Jadi ini saya sambil ngomong sambil mikir nanti diapain lagi. Oke. Nah, jadi sekarang di sini nih teman-teman kita pakai apa namanya? Pakai copy nih ya. Jadi dengan mengcopy artinya ini kita akan ngambil si row before sama pivot row-nya ya kan sehingga nanti AB-nya ini kita bisa hitung nih teman-teman ya dengan eliminasi seperti ini ya. Jadi maksudnya soalnya kan kita tadi menamai pakai R1 R2 ya kan ya. Mungkin kalau kita namain sesuai sama penomorannya Python, mungkin ini lebih tepat kita namanya sebagai R1 dan ini adalah R0 ya nggak sih? Maksudnya nanti biar perubahannya lebih kelihatan sih teman-teman. Jadi ini kita ganti nih R0 jadi ini R1, ini R1 ya. Udah? Nah, jadi sekarang teman-teman bakal bisa lihat ya. Jadi ini R1, maka kita pakai R1 itu dengan AB elim 1 ya.
Terus habis itu R0-nya itu adalah apa namanya? AB elim 0 kan ya. Nah, terus habis itu di sini nanti kita bisa lihat teman-teman. Bentar, ini dia defining J sama I-nya gimana sih? Oh, dia I-nya tuh dijalanin dari sini ya. Oke. Nah, jadi dari sini mungkin kita bisa define dulu teman-teman. Misalnya kita pengen mengotomasi nih proses ini ya kan ya. Kita define dulu misalnya I-nya sama dengan 0 ya. Jadi artinya dengan mendefine I sama dengan 0, kita sedang memproses di kolom 1 ya. Jadi kita akan menggunakan format J, I di mana J adalah baris dan I adalah kolom. Jadi dengan mendefinisikan I sama dengan 0, itu artinya kita pengen bilang bahwa sekarang kita lagi ngeproses hitungan yang ada di kolom 0 ya. Artinya kolom yang pertama. Jelas nggak sampai sini ya? Nah, maka dengan demikian ini nanti kita bisa ganti nih si kolomnya dengan I nih ya kan. Jadi ABI ya kan. Terus habis itu faktornya pun juga jadinya ini adalah ABI dibagi dengan pivot. Bentar, ini mah baris ya, sorry. Kolom tuh di sini ya, salah. Yang ini yang diganti ya, I-nya yang ada di ujung sini. Oke? Jadi kita define pivotnya itu adalah di sini I, ya kan? Terus ini adalah I, ya kan? Jelas sampai sini teman-teman? Ya. Dan kemudian kedua, kan kita tahu pivot itu pasti di elemen diagonal ya. Berarti kalau kita lagi ngomongin kolom ke-0, kolom ke-1, kolom pertama, berarti identitas si pivot itu adalah elemen 1-1 kan ya. Berarti kita bisa define pivot itu pasti ada di elemen II jadinya ya. Untuk I sama dengan 0. Jelas nggak nih? Pivotnya itu sama dengan AB elim II. Oke? Jelas ya? Nah, terus habis itu sekarang di sini kita bisa define faktornya ya kan, di mana faktornya ini adalah AB elim 1i ya, di mana 1i ini artinya tadi kita masih memproses untuk si baris kedua nih, ya kan? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, ini lagi kita proses si si elemen yang keduanya ya kan. Nah, terus habis itu dengan faktor ini ya kan. Nah, kita bisa define nih teman-teman si si row-nya ya kan. Jadi row kita bisa define sebagai row before namanya. Ya, di mana row before ini kita akan ambil dari dari AB elim nih ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kita akan mengcopy dari si AB elim ya. Jadi AB elim, terus kemudian di sini karena kita lagi main di baris kedua ya kan. Jadi kita define ini 1 ya. Terus habis itu copy. Oke? Udah ya. Nah, terus habis itu kita juga definisikan pivot row, di mana pivot row itu adalah si pengurangnya nih ya. Atau istilahnya kalau tadi kita tulis row before, sekarang ini kita define sebagai pivot row. Pivot row itu dalam konteks ini adalah baris 1 ya. Baris 1. Berarti kita define AB elim dari baris 1. Baris 1 tadi AB elim 0. Ya kan? Copy. Oke? Oh iya, titik. Sorry. Kasih. Loh, gitu. Sama-sama. Oke. Nah, terus habis itu sekarang diapain lagi nih? Sekarang dari sini kita bisa update nih si si AB elimnya ya. Jadi sekarang di sini kan dengan menggunakan yang tadi ya. Ini kita bisa update nih teman-teman ya. Si AB elimnya menjadi bentar. Oh, ini ternyata keperluannya tuh cuma buat appending doang ya. Ya udahlah. Ya, kelihatannya ini sebenarnya bisa langsung ya teman-teman. Jadi kita define ya AB elim. Tadi kan kita lagi ngeproses baris ke 0 ya. Baris ke 0, baris ke 1 ya teman-teman ya. Artinya baris ke 1 tuh baris kedua gitu ya. Jadi kita panggil sebagai AB elim 1 ya. AB elim 1 adalah sebenarnya sih kita bisa ambil dari row before ya kan. Tapi kalau di sini sih dia ngambilnya AB elim lagi nih. Jadi AB elim 1 ya kan dikurang dengan faktor dikali AB elim 0 ya kan. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Lah, kok ke back? Oh, ada sih. Kirain hilang.
Tolong banget. Oke, sekarang kita coba print si AB elim-nya deh. AB elim. Kita enter. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebentar. Jadi kita ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi mungkin biar lebih enak di sini. Kita define ulang lagi dulu ya. Tadi kan kita punya A-nya seperti ini ya. A-nya adalah ini. Terus B-nya adalah, tadi ini A sama B udah ya. Kita ulang nih AB-nya. Nah, terus habis itu ini adalah AB-nya ya kan, nilai AB segini ya kan. Nah, sekarang mungkin bagian AB elim-nya ini kita taruh di atas deh. Jadi maksudnya saya pengen nunjukin bahwa ini tuh kodenya udah bekerja dengan baik nih ya. Jadi kita taruh di atas nih, ini kita pindahin di atasnya aja. Terus di run, mungkin kita perlu tunjukkan ya, jadi print AB elim. Nah, ini adalah, jadi ini kan adalah nilai sebelum diproses ya. Ya kan? Nah, sekarang dengan I sama dengan 1 ya kan. Nah, kita mendefinisikan tuh ya kan, ini untuk pivot yang pivot dari baris pertama nih ya kan. Kemudian kita define faktornya ya kan. Kemudian kita bagi dengan si pivotnya tadi. Nah, nanti once kita udah selesai dengan ini, kita updating nih ya kan. Si row-nya ini adalah row dari si row before ya. Row before itu adalah row dari si yang lagi dikerjain ini ya kan ya. Nah, sedangkan ini adalah pivot row-nya itu mungkin ini sebenarnya kita bisa define pakai I ya jadinya. Karena tadi kan kita udah define I-nya 0 ya. Ya kan? Nah, terus habis itu ini pokoknya setiap 0 yang ada di sini kita bisa ganti dengan I karena I-nya ini udah di-define dengan 0 ya kan. Nah, udah deh. Bisa dilihat ya teman-teman, ini dia dapat segini ya. Dia udah berhasil mengenolkan yang bagian baris 1 ya, baris 2 ini ya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke. Ini kalau diulang lagi ya sama nih hasilnya masih ya. Kita udah berhasil mengenolkan baris ke 2, oke? Nah, sekarang apa lagi berikutnya? Kita nolkan baris ketiga ya kan ya? Nah, tapi baris ketiga ini kan sebenarnya udah 0 ya. Jadi sebenarnya nggak usah kita hitung, tapi kan dalam konteks ini kan kita pengen, kan belum tentu ya soal yang kita kerjain berikutnya ininya 0 kan ya. Nah, jadi artinya sekarang kita define lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, ini tuh tadi yang kita mainin kan di sininya ya. Yang tadi si baris 1 kan ya. Karena kita mengolah baris yang kedua ya kan. Nah, berarti sekarang untuk yang baris berikutnya itu tinggal kita kasih 2 tuh ya. Jadi setiap angka 1 yang ada di sini kita ganti dengan 2, betul ya. Sedangkan pivotnya masih sama kan. Jadi artinya, kenapa tuh? Nah, ini kita kita tambahin aja kayak gini ya kan. Nah, tapi sekarang kita proses untuk yang bagian 2 ya. Jadi tinggal ganti aja semua yang ada di sini dengan 2 ya kan. Nah, ini 2, ininya juga 2. Nah, nanti dapat kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya meskipun ini kelihatan 0, ini tapi udah dihitung gitu. Dia jadi didapat dari 0 dikurang dibagi 10, terus dikali sama si row 1. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Jelas, Pak. Udah ya? Lanjut, Pak. Nah, berarti sekarang bagian ini bisa kita iterasi nih teman-teman ya. Jadi kita bisa define pakai for nih ya kan sekarang. Karena ini kan kita melakukan untuk untuk angka 1 sama angka 2 kan ya. Nah, jadi dari sini sekarang kita bisa masukin nih teman-teman si for in range ya. Jadi kita define J ya. For J, oke? In range. Range-nya berapa nih? Range-nya itu adalah kita mulai dari angka 1 sampai 2 ya kan untuk case yang ini ya kan. Nah, jadi dengan demikian nanti kita bisa masukin ini ke dalam algoritma for yang kita punya ya kan. Nah, terus habis itu sekarang angka 1, ini kan artinya kita akan memproses J untuk 1 dan 2 ya. Jadi artinya setiap 1 dan 2 di sini ini kita bisa ganti dengan J jadinya ya. Jadi ini kita ganti dengan J di sini. Terus angka 1 ini juga diganti dengan J ya kan. Terus habis itu mana lagi? Ini ya kita ganti dengan J lagi. Terus ini kita ganti dengan J ya kan. Nah, jadi artinya nanti dia akan menghitung J dari 1 dan 2. Sehingga yang ini nggak usah lagi. Oke?
Gitu. Jelas nggak teman-teman dengan iterasinya? Ya, jadi yang dilakukan oleh J in range 1 sampai 2 ini adalah dia ngenolin baris J sama dengan 1 dan baris J sama dengan 2. J sama dengan 1 adalah baris kedua dan J sama dengan 2 adalah baris ketiga. Bisa diikutin teman-teman sampai sini? Ini prosesnya di sini teman-teman, memang agak melelahkan ya. Dan emang kelihatannya kayak capek banget Pak Fatan, padahal itu di sebelah kanan udah ada jawabannya tuh ya. Ya soalnya ini tinggal kopas yang kanan selesai gitu. Tapi maksudnya emang esensi dari perkuliahan ini adalah ntar dulu lagi. Ya jadi esensi dari perkuliahan ini adalah gimana cara teman-teman merubah algoritma matematika menjadi skrip yang ada di sebelah kanan ini ya. Dan yang lagi kita bahas sekarang ini adalah prosesnya nih, logikanya ya. Udah jelas sampai sini? Udah ya? Nah udah deh, selanjutnya apa lagi nih? Nah selanjutnya tinggal kita jalanin berikutnya ya. Ini kan kita baru kerjain untuk yang I sama dengan 0 ya. Nah berarti sekarang tinggal kita putar lagi sampai I1 dan juga I2 ya kan. Karena I itu kan tadi menggambarkan pivot ya teman-teman ya. Jadi sekarang I-nya kita bikin dalam bentuk for lagi berarti ya kan ya. Ya kan for I dari apa namanya? For I in, kalau di sini range-nya pakai n-1 ya. Jadi sebenarnya karena n itu isinya tuh sebenarnya adalah 3 ya, karena ini adalah ukuran dari si shape-nya ya. Tapi pada dasarnya I-nya itu adalah 0 sampai 2 intinya jadinya. For I in range 0 sampai 2. Mungkin kita bisa tulis kayak gini kalau manual. Terus ini kita masukin ke dalam algoritma for-nya. Run dengan gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita eksekusi. Waduh, bentar. Ini kayak ada yang nggak muter nih. Ini kok nolnya jadi di row 2 semua ya. Bentar, kayaknya ada yang salah di sini, teman-teman. Kenapa? Kan I-nya udah in range. Pivotnya elim 11. Range-nya itu 0 sampai 2. Terus habis itu kan kita puterin tuh ya kan. Ini J-nya dari range 1, 2. Faktor elim JI per pivot. Row B4 sama dengan AB elim copy. Terus pivot row-nya AB elim I copy. Terus habis itu AB elim. Oh, kita belum append ya. Tapi emang perlu ya? Kayaknya nggak perlu. Oh, coba. Kayaknya gini deh. Mungkin kita coba define ulang dulu AB-nya. Seperti ini. Terus sekarang kalau kita eksekusi. Masih ya? Bentar, ini kan pivotnya itu dari 0 sampai I-nya in range 0 sampai 2. Oke, kita coba define sesuai sama ini deh ya teman-teman ya. Jadi, bentar ini AB elimnya kita coba ulang lagi. Terus mungkin kita define N-nya dulu deh ya. N sama dengan AB elim. Terus habis itu shape 0 ya. Anyway, si N ini tuh akan memberikan kita ukuran dari si ininya teman-teman. Si matriksnya ya. Jadi angka N di sini tuh menggambarkan angka 3 ya. Oke? Gitu. Nah, sekarang berarti kalau misalkan kita lihat dari sini, ini tuh artinya ini in range-nya itu I-nya itu in range n-1 ya. Mungkin kita ikutin aja. Kita buat dia n-1. Terus habis itu bentar, ini kok kayaknya masih nggak running ya. Ini kan for in range n-1 AB elimnya II. Terus habis itu for J in range. Oh, ininya ya kita belum putar ya. Oh iya benar, pantas ya. Bentar, N-nya tuh berapa sih? Oh, pantesan. Ininya tadi belum jalan nih teman-teman ya. Jadi ini tuh harusnya kan kita ini harusnya berubah sesuai dengan nilai dari si ininya nih, I-nya nih teman-teman. Makanya jadi ini harusnya dari I plus 1 sampai N. Benar nih. Coba kalau kita repeat lagi prosesnya, lalu kita taruh di sini. Nah, ini dia nih. Ini udah 0 nih teman-teman. Kan min 1 kali 14 minus 16 ya. Jadi artinya emang ini agak sensitif emang karena dia nggak perfectly 0 ya, tapi angkanya udah kecil banget. Gitu.
Ya jadi sebenarnya algoritma jadi cuma gini doang ya, cuma berapa baris tuh. Jadi cuma sedikit banget ya barisnya ya. Yes. Tapi ini didapat dari ya tadi ya logika berpikirnya seperti itu teman-teman. Bisa dipahami nggak sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak sampai sini teman-teman? Tidak, Pak. Ya. Nah ini sisanya ini lebih ke storing data aja sih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tuh nanti kita bisa supaya bisa menampilkan prosesnya sih teman-teman ya. Tapi ini opsional aja. Jadi kalau misalkan nggak ditampilin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau ditampilin better ya. Kenapa sih? Hah? Yang mana? Ya, kalau di laporan nanti mungkin better ditulis di tabelnya. Oke, sip. Udah ya, jadi nanti ujungnya nanti teman-teman bisa bikin data frame aja ya. Jadi kan kalau misalnya kita udah dapat kayak gini, kita bisa nampilin ya matriks segitiga. Nah, tapi ini belum selesai ya teman-teman. Kita baru dapetin si ibaratnya baru dapetin si I3-nya ya. Ini pun I3-nya juga belum kita define ya. Jadi sekarang di sini kita perlu untuk dapetin berapa nilai dari si I3-nya kan ya. Nah, caranya ini adalah kita bisa back substitution aja ya. Nah, back substitution-nya di mana nih? Apa? Tuh, apa? Bentar, ini kayak kita harus buat lebih besar lagi. Kenapa sih, Justin? Ya ini ya tadi teman-teman ya. Nanti ini teman-teman bisa copy aja untuk menampilkan proses eliminasinya ya. Jadi dengan mengcopy ini nanti teman-teman akan bisa lihat tuh bagaimana proses pengenalannya dilakukan oleh algoritma ini. Oke? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya sekarang di sini kita bisa lihat deh. Di sini dia dibikin nih ada yang namanya data frame. Ini juga sebenarnya buat menampilkan matriks doang sih. Nah, yang utamanya di sini sih teman-teman. Di sini ada Python U sama C gini teman-teman. Kebayang nggak nih teman-teman? Apa yang akan ditampilkan oleh ini nih? AB elim. Terus ada titik 2, titik 2 minus 1. Ini artinya apa ya kira-kira? Kita coba tampilkan aja ya teman-teman ya. Coba misalkan kita tampilkan ya. Kita define tadi U-nya itu sama dengan U sama dengan AB elim. Kemudian kita masukin titik 2, titik 2 minus 1 ya. Lalu kita coba Lalu kita print U ya. Print U. Apa yang tampil di situ? Apa yang tampil di sini? Ini adalah si nilainya ya teman-teman ya yang udah ya ini sebenarnya mirip kayak AB elim ya. Ya kan? Nah, sedangkan kalau kita buat si C-nya nih teman-teman. C sama dengan AB elim. Terus kita masukin titik 2, negatif 1. Lalu kita print C-nya. Nah, kita akan punya C-nya segini nih teman-teman. 6,2 sama 3,815. Nah, ini C ini menampilkan apa sih teman-teman? C ini apa nih? Menampilkan apa C? Halo? C-nya itu apa nih? Angka yang mana yang ditampilkan oleh C ini? Yang paling ujung kanan ya. Ini ya, 6,2, 3,185. Ya kan ya? Iya. Nah, sedangkan tadi bentar, ini kan baris ya. Ini adalah kolom ya. Ya, jadi artinya min 1 tuh artinya kita ambil yang sebelah paling kanan ya. Ini kan karena dari reshape-nya. Jadi maksudnya ini min 1 tuh karena dia tuh ibaratnya kolomnya tuh muter gitu. Bisa dibayang nggak teman? Kan kalau misalnya kita define kan 0, 1, 2. Kan dia tadi ada matriks 4 kolom ya. Yeah. Si yang 6,2 dan 3,8 itu ada di kolom ke 4. Yang kalau pakai panggilannya Python, kita bisa panggil dia dengan 0, 1, 2, 3 harusnya. Nah, tapi dengan kayak gini, teman-teman bisa lihat ternyata ini bisa juga dipanggil dengan min 1.
Karena min 1 tuh artinya kayak di sebelah kirinya 0, yang artinya dia jadi balik ke yang paling ujung gitu ya. Jadi panggilan min 1 ini artinya dia mengacu pada bagian yang paling ujung itu gitu. Jelas ya sampai sini teman-teman ya. Sedangkan kalau AB elim ini di sini dia mau ngambil dia sampai yang 3 baris paling awal gitu ya kan. Maksudnya ini kenapa ditulis kayak gini pakai min 1, kenapa nggak 3 aja? Karena maksudnya nanti matriks yang kita proses bisa jadi ukurannya lebih dari 3x3 gitu. Bisa jadi 4x4, bisa jadi ke 5x5 ya kan. Jadi dengan kayak gini dia akan jadi lebih robust ya, lebih stabil. Oke, nah terus kemudian di sini kita bisa define lagi ada matriks X nih teman-teman ya. Di mana matriks X ini adalah matriks yang akan berisi solusi dari X, Y, Z-nya berapa, oke? Dan dengan zeros n, artinya kita akan membuat dia sebagai matriks yang isinya 0 dan berukuran n. N-nya berapa tadi? N-nya tuh 2 tadi teman-teman ya. Jadi artinya dia akan menjadi zeros berukuran 3 ya, karena 0, 1, 2 ya kan. Jadi kalau kita coba print X, nah nanti dia akan jadi 0, 0, 0 kayak gini ya. Nah terus habis itu, nah ini adalah algoritma dari back substitution nih teman-teman ya. Dimana back substitution itu kan cara ngitungnya adalah kita masukin kan ya, nilai yang ada di, mana tuh tadi? Nilai yang ada di U yang terakhir ya. Nilai yang ada di U yang terakhir ini dikaliin sama si variabelnya ya kan, sama dengan si yang C yang ada di paling bawah juga tuh ya kan. Atau mungkin kalau misalkan, ini saya tampilin lagi ya, balik ke formulasinya. Mana formulasinya tadi ya? Nah bagian ini ya teman-teman ya, back substitution tuh. Ini ya, si variabel ini tadi kita dapat dengan, gimana cara ngitung ini teman-teman? Angka 0,784 didapat dari mana? Dari pembagian ya. Apa dengan apa? 3,8 dibagi dengan 4,86. Dimana ini adalah si komponen terakhir dari si C kan ya. Kalau kita define itu adalah C berapa? C2 ya. Ya kan? Terus habis itu yang ini adalah U berapa nih? U yang paling kanan bawah kan ya. Di sini adalah U22 sebenarnya. Oke. Jadi artinya ini kita bisa dapat dari pembagian antara C2 dengan U22 nih teman-teman. Oke? Ya. Nah, maka dari situ kita bisa dapetin nih variabel untuk formulasi untuk ngitung itu dengan cara ini nih teman-teman ya. Dibagi nih. Lihat deh, lihat intinya dia adalah C dibagi dengan U ya, intinya gitu ya. Oke. Nah, terus habis itu tinggal kita iterasikan. Nanti once kita iterasikan, nanti kita akan dapetin ekspresi yang ya harusnya seperti itu juga ya. Jadi kita langsung saja. Kita define for I in range dari berapa tuh? N-1. Kenapa sih ini? Ada apa? Ada apa? Aman-aman? Aman. Oke, nah terus kemudian kita bisa define XI ya. Jadi ini artinya kita akan mengalokasikan si nilai X masing-masing ya. Jadi ini nanti akan kita peroleh dari CI. Terus dikurang dengan NP. Kemudian dot ya. Terus habis itu di sini ada U, X ya. Ya, karena ini dia ada kalkulasi ada kalkulasi dot product sebenarnya ternyata di dalamnya. Ya. Plus 1. Nah, terus habis itu koma. Kenapa Peter? Komanya di mana dia di sini? Oh, dia harusnya di sini ya. Koma X terus habis itu I plus 1 sampai titik 2. Oke, udah. Terus habis itu dibagi dengan si U-nya ya. I koma I. Udah sih, seharusnya ini udah lengkap ya. Jadi mungkin kalau kita define ulang, nah nanti kita akan dapat solusinya adalah segini nih. Jadi ini adalah ya ini I3-nya, ini I2-nya, I1-nya jadinya ya. Udah deh, selesai sih intinya gitu aja. Yes. Udah selesai interpretasi hasil, komputasi. Nah, nanti setelah berikutnya ini ada lagi namanya metode Gauss dengan partial pivoting nih.
Nah ini tambahan aja. Jadi intinya dia pivoting itu dipakai kalau misalnya ada case di mana pembaginya itu 0 atau mendekati 0 sehingga bikin dia jadi error nanti. Ya jadi kalau misalnya diimplementasikan nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini nanti ada pencarian indeks baris dengan nilai absolut besar dulu supaya nanti bisa lebih stabil intinya. Gitu. Oke. Ya udah ya, cukup mungkin ya. Cukup. Kenapa? 0,78. Oke, iya benar ya. Ini bukan X sama Y sih, tapi ini I1, I2, I3 kan tadi konteksnya yang ini. Jadi I1-nya adalah 0,783, I2-nya segini, I3-nya segini. Oke. Udah ya, jelas sampai sini teman-teman? Jelas, Pak. Dengan metode eliminasi Gauss. Oke ya, mudah-mudahan ya. Amin. Oke, baik. Ada yang mau tanya sebelum kita akhiri? Ada, Pak. Udah cewek udah gumoh kayaknya. Iya, Pak. Udah gumoh. Baik, kalau gitu kita akhiri. Terima kasih teman-teman semua. Ini siapa sih? Givari kan sih? Lagi apa sih itu? Lagi ngeliat ini. Oh, foto. Bilang. Foto bapaknya. Sama bapak lo. Biasa ini. Sorry. Ya udah, oke baik kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, ini tadi PR ya teman-teman. Jadi hopefully Ya, bisa Pak. dikerjain. Siapa? Katanya nggak ada PR Pak. Tugasnya dari praktikum doang.